kita bayangin aja nggak nyampe. Catatan dalam umur kita ini secermat apa, sejelimet apa, sebanyak apa. Kalau kita membayangkannya saja sulit, Allah jawab, inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu bagi Allah mudah. Kenapa? Karena meyakini takdir itu bukan dengan akal semata. Kalau kita meyakini takdir dengan akal semata, nggak nyampe akal kita. Karena setiap detail peristiwa sebelum terjadi, Allah sudah punya catatannya. Dari awal sampai akhir, Allah sudah punya catatannya. Maka kalau kita baca bukunya ilmuwan Turki Ankara, yaitu Harun Yahya, beliau menulis dalam salah satu bukunya, bagi Allah semuanya sudah selesai. Tidak ada rencana baru bagi Allah. Dari awal penciptaan sampai akhir nanti dunia, kiamat besar, kebangkitan, yaumul hisab, surga neraka, semuanya sesuatu yang sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai. Maka sikap bagi orang beriman adalah meyakini hal itu. Meyakini tidak ada peristiwa di muka bumi ini yang kebetulan. Kenapa kita sering berbicara dengan orang, kebetulan kita ketemu? Kenapa? Karena kita tidak punya rencana. Kita tidak bisa menduga. Coba kalau kita tahu sebelumnya, itu kebetulan atau tidak? Tidak kebetulan. Dan tidak ada yang kebetulan dalam ilmu Allah. Karena semuanya tercatat, terancana dengan serapi-rapinya. Ini nanti meyakini takdir seperti ini, kadang-kadang membuahkan sikap yang baik, kadang-kadang membuahkan sikap yang buruk. Karena ada yang tidak pas dalam ilmunya. Contoh begini, ya udahlah kalau memang semuanya dicatat juga, toh kita akan kalah dengan takdir, ya kan? Buat apa dong kalau gitu berusaha? Kalau gitu buat apa dong? Kalau saya nanti ujung-ujungnya neraka juga, ibadah capek-capek, buat apa dong? Mending seneng-seneng, gitu ya? Ya kan? Mending bebas, ngapain aja. Nanti ujung-ujungnya neraka, rugi dong. Saya udah nahan ini, nahan itu. Atau sebaliknya, saya udah capek udah jahat, udah apa, udah segala macam saya nikmati yang haram-haram. Kalau ujung-ujungnya saya surga, wah enak dong, di dunia enak, di akhirat enak. Ini paling berbahaya berbicara wilayah takdir. Karena dalam Islam, ketika berbicara takdir, muncul firqah-firqah, muncul sempalan-sempalan aliran dalam Islam. Ada yang disebut kaum Jabariyah, orang-orang sekelompok manusia yang menganggap hidup ini serba terpaksa. Semuanya ikut apa kehendak Allah, kita nggak punya pilihan apapun. Apa betul seperti itu? Tentu tidak. Ada juga kaum Qadariyah yang justru malah mengingkari takdir. Mana ada itu takdir-takdir? Nggak ada. Saya kalau nggak kerja nggak dapat duit. Saya kalau nggak makan nggak kenyang. Semua perbuatan saya, mana ada itu takdir-takdir? Jadi antara yang sangat mengingkari takdir dan malah merasa terpaksa di hadapan takdir. Bapak mau ikut yang mana? Enggak dua-duanya kan? Karena dua-duanya salah. Kaum Qadariyah itu salah, kaum Jabariyah itu salah. Karena dua-duanya ekstrim. Yang satu katanya terlalu patuh kepada takdir Allah, sehingga malah tidak berbuat apa-apa. Yang satu malah menentang hukum Allah. Salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Itu rukun iman kan? Iya. Nah, lalu bagaimana? Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, hikmahnya dulu. Kenapa kita harus mempercayai adanya ketetapan Allah sebelum sesuatu terjadi sudah ada ketetapan? Hikmahnya apa? Lihat ayat yang di 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menjelaskan yang demikian ini agar kamu manusia tidak bersedih hati terhadap apa yang luput atau hilang dari dirimu. Ya. Hikmah mempercayai takdir adalah pertama, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang dari dirimu. Yang kedua, dan agar engkau tidak terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan padamu. Ada dua hikmah, ya. Pertama, agar kita tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kita. Kenapa? Itu luput atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Sudah, jangan lama-lama bersedihnya. Cepat pulih, cepat bangkit,
karena bersedih berlama-lama dalam Islam tercela. Ya, biasanya kalau dalam sebuah kematian, Nabi membatasi udah berkabungnya 3 hari. Nabi pernah berpesan ketika keluarga Ja'far kehilangan beliau, Ja'far meninggal, hai keluarga Ja'far, jangan menangis lagi. Setelah 3 hari jangan menangis lagi. Sudah, cepat kembali pulih, kembali seperti semula. Ya, kalau seorang istri ditinggal suaminya masa ihdad, masa berkabung memang sesuai masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya. Tapi kalau yang lain hanya diberi batas 3 hari. Itu berarti memang dalam Islam masalah berkabung tidak boleh berlama-lama. Kenapa? Mau disedih, tangisin kayak apa, kalau sudah mati bisa hidup? Tidak, cepat pulih kembali ya. Ini alasan pertama. Kenapa kita meyakini takdir? Segala sesuatu telah Allah catat di Lauh Mahfuz sebelum itu terjadi, supaya hikmahnya, kita dapat hikmahnya pertama, agar kita tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Di sini ada catatan penting. Emangnya kita sedih nggak boleh? Emangnya sedih itu dosa apa? Nah, kita perlu mencermati terjemah di sini dan dibandingkan dengan kalimat bahasa Arabnya. Kalimatnya likai la ta'sau. Ya, kalimat ta'sau ini secara terjemah yang paling pas adalah putus asa. Jadi kalau kita terjemah lengkap, agar engkau tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kamu. Putus asa dengan sedih sama atau beda? Beda ya? Sedih itu boleh sebenarnya. Karena apa? Ketika Nabi tertimpa musibah, putra beliau Ibrahim yang bernama Ibrahim meninggal, beliau pangku sambil sedih meneteskan air mata luar biasa. Ya, sampai seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, Anda sering melarang kami menangis ketika musibah. Kenapa Anda sendiri menangis? Kata Nabi, Allah tidak mengazab karena berlinangnya air mata, tapi Allah akan mengazab ketika mulut berbicara yang sesuatu yang terlarang. Banyak orang ketika kena musibah itu melakukan an-niyahah. An-niyahah itu meratap-ratap dengan menjerit-jerit, dengan menyebut-nyebut sesuatu yang tidak pantas. Ya, contoh, umpamanya ada seorang anak, ayahnya meninggal, gitu ya. Aduh, bapakku mati, besok saya makan apa dong? Macam begitu. Kemarin makan apa? Besok juga makan nasi sama kan? Tidak boleh seakan-akan kalau ayahnya mati hilang semua harapan, hilang semua rezeki. Itu yang tidak boleh seperti itu. Ya, Allah tidak mengazab dengan berlinang air mata, tapi Allah mengazab karena mulut yang berbicara yang tidak meratap-ratap, meraung-raung, ya, yang berlebihan. Itu dalam bahasa Arabnya namanya an-niyahah. Kata Nabi, an-niyahah itu salah satu perbuatan jahiliyah yang sangat sulit ditinggalkan kaum muslimin. Meskipun sudah dapat hidayah Islam, tapi perbuatan itu sulit ditinggalkan. Kenapa? Kalau orang sedih, lihat beberapa kali kalau kita lihat berita ya kecelakaan, lihat keluarganya kayak apa, nangisnya, meraungnya, yang sampai pingsan-pingsan, yang seperti apa. Karena sulit menerima takdir yang tiba-tiba itu sulit. Maka Nabi bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu kali pertama musibah datang, blek, kita langsung siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung mengembalikannya pada Allah, langsung kokoh. Nangis boleh enggak? Boleh. Bersedih boleh enggak? Boleh. Tapi tidak berlebihan. Di sini batas kita. Dikatakan tadi, mengimani takdir, hikmahnya apa? Agar tidak berputus asa. Ada orang kehilangan pekerjaan, ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami, ada orang tua kehilangan anak. Ya, semua kehidupan ini terus berjalan seperti itu. Giliran ada yang lahir, giliran ada yang mati, yang bahagia, yang celaka. Begitu kan? Apa yang aneh dalam kehidupan ini? Tidak ada. Semua berputar sesuai rencana Allah. Takdir terus berjalan seperti itu. Adapun manusia punya perasaan boleh sedih tadi, silahkan bersedih pada batas yang wajar, pada batas yang diizinkan, tapi jangan putus asa. Kehilangan perkara dunia pasti ada gantinya. Ada nggak gantinya? Pasti ada kehilangan perkara dunia kalau nggak ada gantinya. Cowok cinta mati ke cewek gitu ya, begitu diputus pengen apa? Bunuh diri. Aduh, kayak nggak ada wanita lain aja ya. Ada orang berantem cowok dua ya, sampai bunuh-bunuhan, kerebutin
cewek. Ya Allah, nggak ada yang lain apa? Gitu. Ini seakan-akan kalau orang tidak paham, perkara dunia seakan-akan tidak ada gantinya. Keliru. Perkara dunia ada gantinya. Tapi kalau kita tidak menempuh akhirat, tidak mencari ridha Allah, tidak mencari kemuliaan akhirat, nggak ada yang bisa mewakili kita. Harus kita sendiri yang bekerja, yang berbuat. Emang bisa? Ayah saya ulama, ayah saya orang terhormat, jadi nanti saya masuk surga ikut ayah saya. Nggak bisa. Ya, bagaimana Rasulullah terhadap Fatimah putrinya ya, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena apa? Semuanya harus bekerja untuk diri sendiri, beramal soleh untuk diri sendiri. Hikmah yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar engkau tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan padamu. Ketika kehilangan tidak terlalu sedih, tidak putus asa. Ketika dapat kesuksesan juga tidak terlalu gembira. Kenapa? Itu Allah catat sebelum kamu berusaha, sebelum kamu susah payah. Allah sudah mencatatnya. Kamu akan dapat ini, kamu akan dapat itu. Ingat bagaimana kerajaan yang begitu besar Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa ucapan Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Bukan ini kepintaranku, bukan. Dan bagaimana ketika Qarun ditanya, hai Qarun, hartamu sebanyak ini, ya, kata Qarun apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Wah, aku pintar mendapatkannya. Kalian sih nggak sekolah, makanya nggak dapat duit katanya. Ya, belagu banget ini si Qarun. Dan ternyata hukum Allah berlaku. Qarun ditenggelamkan beserta seluruh hartanya. Fakhasafna bihi wa bidari, ditenggelamkan. Makanya kalau orang cangkul-cangkul tanah ketemu harta, dibilangnya harta punya siapa itu? Punya Qarun. Karena memang ditenggelamkan semuanya. Ayo, mau digali di sini ada apa di dalamnya? Itu nyebar kemana-mana hartanya Qarun. Karena begitu banyak. Ya, bedakan Qarun yang sombong dengan kesuksesannya yang luar biasa, dan Nabi Sulaiman yang berkata, hada min fadli Rabbi. Ini anugerah Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmat. Begitu. Jadi orang yang beriman pada takdir, jiwanya stabil. Itu inti kalimatnya. Orang yang beriman pada takdir, jiwanya stabil. Tidak terlalu sedih dalam suatu musibah, dan tidak larut dalam kegembiraan dalam kesuksesan. Stabil. Kalau kata Nabi apa? Ketika dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Ini udah panggilannya gabung. Ya. Ini memang settingnya setengah 12 gitu Pak Heru. Kalau jam 11 aja. Baik ya, nanti direncanakan ulang nggak apa-apa ya. Insya Allah mudah-mudahan ini cuma 2 ayat nih. Tapi kalau ingat seumur hidup kita yakin, ya. Saya simpulkan, meyakini takdir Allah adalah meyakini segala sesuatu telah Allah catat sebelum terjadi. Jadi kalau terjadi sesuai dengan catatan Allah. Bersabarlah kalau itu musibah, dan bersyukurlah kalau itu kenikmatan. Jangan sombong ketika berhasil, dan jangan terlalu sedih ketika kehilangan. Nanti ada pertanyaan, terus takdir memang bisa diubah apa tidak dan seterusnya. Itu to be continue ya. Akan bersambung kan? Iya. Insya Allah bersambung ya. Ini pertanyaan yang paling menggelitik. Yang takdir bisa diubah nggak sih? Caranya bagaimana? Nah, insya Allah kalau kita punya ilmunya berdasarkan Al-Quran, kita akan mengikuti tahap-tahap yang benar. Saya kembalikan pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Habib yang telah menyampaikan beberapa sosial kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ziaratul ilmi, tambahan ilmu buat kita, suatu penyegaran rohani atau santapan rohani kita. Karena seperti apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kita harus seimbang antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun dengan waktu yang singkat, ini adalah tambahan dan bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu baik, kita akhiri dengan beberapa doa.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.